Selamat bertemu kembali dengan kami. Nama saya Sam dari Gelora Firman. Kita akan teruskan seri pembahasan pengetahuan tentang akhir zaman. Saat ini kita berada pada mini seri Antikristus. Judul pada saat ini adalah Antikristus dalam Bait Suci Allah. Saudara bisa lihat sini ilustrasi Bait Suci pada zaman Israel kuno tentunya. Mengapa saya angkat topik ini? Oleh karena banyak sekali orang percaya pada buku ke-9 dari seri buku Left Behind yang berjudul Desecration, yang dirilis di musim gugur tahun 2001. Buku ini melejit penjualannya hingga 50 juta dan semakin bertambah seiring dengan syaratnya orang membicarakan buku tersebut. Jadi buku ini yang jelas-jelas fiksi sekarang telah banyak sekali diajarkan sebagai doktrin kepercayaan umat Kristen saat ini. Saudara bisa lihat dalam acara-acara televisi pada hari Minggu. Inti dari ajaran tersebut adalah Bait Suci akan dibangun kembali pada akhir zaman, upacara korban akan dimulaikan kembali, Antikristus akan masuk ke dalam Bait Suci tersebut, lalu duduk di dalamnya dan menyatakan diri sebagai Allah. Nah, ini akan membawa dunia kepada perang Armageddon dan menandai hari-hari terakhir sejarah dunia sebelum kedatangan Yesus Kristus. Mari kita lihat apa sebenarnya yang dikatakan oleh Alkitab. Ayat yang menjadi persoalan terdapat dalam 2 Tesalonika 2 ayatnya yang keempat. Saya baca ya, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Lawan di sini adalah manusia durhaka, yaitu Antikristus. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Jadi pengertian doktrin Left Behind ini di sini adalah seorang yang disebut sebagai Antikristus akan memasuki bait suci atau bangunan secara fisik ya. Jadi mereka artikan ini sebagai literal yang ada di Timur Tengah yang akan dibangun di kemudian hari. Nah, sebetulnya apa pengertian bait suci menurut Paulus ya? Ya, oleh karena Paulus sendiri yang menuliskan surat ini dan memperkenalkan istilah ini ya, jadi kita harus melihat dari sisi pandangan Paulus. Bait suci dalam bahasa Greka itu kata asli yang dituliskan oleh Paulus adalah naos atau N-A-O-S. Paulus menggunakan kata yang sama di 1 Korintus 3 ayat 16. Coba kita lihat. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Otomatis kan ini mengacu kepada gereja ya. Berarti mengacu kepada umat Allah, bukan mengacu kepada bangunan secara literal. Coba kita lihat lagi Efesus 2 ayat 19 sampai 21. Efesus 2 ayat 19 sampai 21. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus, anggota-anggota keluarga Allah. Lihat ini, anggota keluarga Allah yang dibangun di atas para rasul dan para nabi. Artinya dikembangkan dari ajaran para rasul dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, tapi tersusun menjadi bait Allah. Inilah konsep kata bait Allah atau naos yang kudus di dalam Tuhan. Artinya bait Allah itu merupakan gereja Allah. Ini sama sekali tidak mengacu pada bangunan fisik. Ya, kita teruskan ya. Jadi hampir semua istilah bait yang digunakan Paulus mengacu pada gereja Kristen. Kalau kita baca yang sama, kalau kita baca lagi ini ya, 2 Tesalonika 2 ayat 4 apa? Bait Allah di sini sebetulnya mengacu kepada apa? Bait milik Allah. Jadi yang dimasuki oleh Antikristus ini adalah apa? Gereja milik Allah ya. Jadi bukan sembarangan bait atau sembarangan bait suci. Nah, coba saudara pikir ya, ini logika ya, logika cara berpikir manusia ya. Tahun 70 AD itu bait suci Israel sudah dihancurkan ya. Jadi bait suci Israel ini sudah dihancurkan pada tahun 70 AD oleh bangsa Roma. Nah kalau misalnya ya ini yang ada di sekarang di lokasi bait suci yang dulu itu adalah Dome of Rock ya, sebuah masjid umat Islam. Nah kalau misalnya orang Israel berhasil membangun bait suci seperti konsep Left Behind ini dan melakukan upacara korban seperti dulu ya. Apa yang akan disuruhkan orang-orang Israel pada saat upacara korban kepada Bapa yang di sorga? Ya kita tahu bersama Yesus sudah mati di kayu salib dan dia mengatakan sudah selesai. Dan kita tahu tirai di bait suci telah terbelah dua dan Yesus adalah korban yang terbesar dan yang terakhir. Tentunya orang-orang Israel akan berseru pada waktu mereka mengadakan upacara pada saat itu yang akan merupakan pengakuan penolakan Yesus sebagai korban dan Mesias ya, yang jelas-jelas kematiannya telah menggenapi nubuatan. Ya saudara, sudah pikirkan sendiri ya, kalau mereka masih mau melakukan upacara-upacara korban, artinya mereka tidak percaya, mereka menolak Yesus sebagai korban. Oleh karena Yesus sendiri sudah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin bait suci dengan pengertian di atas menjadi acuan Paulus ketika dia menuliskan ayat inti ini ya? Tidak mungkin Paulus mengacu kepada bait suci yang seperti itu yang akan dibangun. Jelas-jelas itu sangat bertolak belakang dengan pengertian Alkitabiah. Jadi jelas bait suci yang akan dibangun itu bukanlah bait Allah karena upacara korbannya adalah penolakan
terhadap Yesus sebagai korban dan Mesias. Kalau kita baca ayat, kita baca kembali ayat ini 4, 2 Tesalonika 2 ayat 4, dikatakan di sini duduk di bait Allah. Ini kan diartikan literal oleh mereka yang menganut doktrin left behind. Artinya secara fisik antikristus akan duduk di kursi di dalam gedung fisik yang akan dibangun nanti. Sebetulnya Alkitab Alkitab sudah menyebutkan tentang duduk ini dalam Ibrani 1 ayat 3 atau di dalam Mazmur 110 ayat yang pertama ya. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Artinya apa? Tidak mungkin Allah akan duduk terus selama 2000 tahun, tidak kemana-mana. Duduk di sini berarti apa? Dia memiliki posisi kekuasaan. Jadi ia duduk di bait Allah di sini. Artinya apa? Ya, saudara lihat dia duduk di bait Allah. Artinya dia memiliki posisi kekuasaan tertinggi yang akan melawan kekuasaan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, karena di sini kan dia lawan yang menikahkan diri atas segala yang disebut sembah sebagai Allah. Ya, itulah sebetulnya pengertian yang sebenarnya. Lalu bagaimana dengan pengertian mau menyatakan diri sebagai Allah ya? Jadi kita bahas satu persatu daripada frase yang ada pada ayat ini. Nah, menurut pengertian buku Desecration atau dari buku Left Behind, Antikristus itu akan membuka mulutnya dan menyatakan diri sebagai Allah. Jadi dia membuka mulut secara vokal, dia menyatakan diri sebagai Allah. Kalau kita baca kembali dengan baik-baik 2 Tesalonika 2 ayat 4, sebetulnya tidak demikian ya. Saudara bisa baca dan pelajari sendiri. Jadi sesuai dengan ayat ini, duduk di bait Allah itu artinya, duduk di bait Allah ini artinya Antikristus akan masuk ke bait suci, yaitu gereja Allah, dan akan memiliki posisi kekuasaan yang akan melawan kuasa Yesus Kristus, menggantikan kuasa Yesus Kristus. Nah, menyatakan diri sebagai Allah di sini pengertiannya adalah dia mau menunjukkan dirinya oleh aksi dan tuntutannya bahwa dia sendiri adalah Allah, walaupun dia tidak akan secara terbuka ya menyampaikannya. Jadi dari aksi dan tuntutannya kita bisa melihat ya, karena dikatakan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidak dikatakan dia akan menyatakan diri sebagai Allah secara terang-terangan, secara vokal. Tidak, tapi dia hanya mau menyatakan diri sebagai Allah. Jadi kalau boleh saya simpulkan pengertian 2 Tesalonika 2 ayat yang keempat adalah sebagai berikut ya. Antikristus akan menunjukkan diri sebagai Allah. Dia akan melawan kekuasaan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia akan memiliki kekuasaan di dalam gereja Allah. Dan aksi-aksi serta tuntutannya akan menunjukkan sikap sebagai Allah tanpa menyatakannya secara terbuka. Sebetulnya kalau kita baca sejarah ya, reformator Protestan seperti Martin Luther, John Wesley, John Wycliffe, ya, Huss and Jerome, Spurgeon and Calvin, dan masih banyak yang lain. Semua mengartikan ayat ini seperti yang sudah saya jelaskan di atas. Mereka mengartikan Antikristus bukan nanti muncul di masa datang, sesuai dengan doktrin Left Behind, yang katanya akan memasuki bait suci yang literal, meaning sesudah rapture. Namun reformator ini mengartikan sesuatu yang lebih real, yaitu Antikristus sudah masuk ke dalam gereja sejak dari zaman mereka hidup, dan telah mengambil otoritas Tuhan kita Yesus Kristus, yang merupakan satu-satunya imam besar, satu-satunya Mesias bagi gerejanya dan umatnya. Yang terjadi sekarang ini sebetulnya adalah perang ya, perang antara kebenaran melawan penipuan. Yang terjadi saat ini adalah perang antara interpretasi yang benar melawan interpretasi yang salah. Doktrin Left Behind, walaupun terdiri dari pengajar-pengajar yang tampaknya jujur, telah membuat orang terfokus pada bait suci yang akan dibangun di masa yang akan datang di Timur Tengah. Mereka telah nyata-nyata menyalahartikan hubungan pribadi kita dengan Yesus Kristus, yang adalah sangat penting dan sangat mendasar untuk mengerti nubuatan tentang Antikristus. Saudara, tetaplah bersama kami dan teruslah bersama dengan kami membuka kedok-kedok penyesatan, penipuan, dan melihat arti sesungguhnya dari ayat-ayat dalam Alkitab yang dengan kuasa Yesus Kristus bisa mempersiapkan kita bagi kedatangannya yang sudah tidak lama lagi.